Sebagaimana firman Allah dalam surat Ibrahim ayat 7, la in syakartum la zidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Artinya, jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu kufur, sesungguhnya azabku sangat pedih. Maknanya jelas, menjaga keamanan dan persatuan adalah wujud syukur kita atas nikmat kemerdekaan dan stabilitas bangsa. Jangan sampai kita kufur nikmat dengan membuat kegaduhan yang justru merusak hasil perjuangan para pahlawan kita yang telah mendahului kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya bacakan sambutan, saya akan bacakan pantun terlebih dulu. Tolong dijawab dengan cakep gitu ya. Berkibar tinggi sang merah putih, tanda semangat tak pernah surut. Hari pahlawan jadi kisah suci, kita lanjutkan dengan tekad bulat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Amma ba'd. Hadirin Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, tiada kata yang lebih indah selain lantunan syukur kehadirat Allah SWT karena limpahan rahmat dan karunia-Nya. Pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat kesempatan, dan nikmat diringankan langkah kakinya dari rumah menuju pendopo Kelurahan Ardirejo dalam keadaan sehat walafiat, dalam rangka menghadiri undangan kami. Selawat serta salam marilah kita senantiasa curahkan pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya serta pengikutnya sampai akhir zaman. Mudah-mudahan dengan izin Allah, kita yang sekarang dikumpulkan di tempat yang penuh berkah ini dengan harapan nanti kita di akhirat dikumpulkan lagi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Karena kemarin barusan hari ulang tahun pahlawan 10 November, maka sedikit kami tambahkan. Hari yang meningkatkan kita semua akan perjuangan dan pengorbanan para pendahulu bangsa yang telah tulus berjuang tanpa pamrih demi tegaknya NKRI. Semangat pahlawan dan tantangan zaman. Hadirin Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, perjuangan hari ini tidak lagi dengan bambu runcing ataupun senjata api, tetapi dengan menjaga keamanan, ketertiban, dan moral masyarakat. Kita sebagai para Purnawan Polri tetap memiliki tanggung jawab moral untuk menjadi keteladanan di tengah masyarakat, menjadi penjaga nilai perjuangan dan kebersamaan. Karena bangga dan besar bukan hanya dengan mengenang jasa pahlawannya, tapi yang melanjutkan perjuangan dengan perbuatan yang nyata. Situasi nasional yang dampaknya sampai di daerah, seperti kita ketahui bersama bahwa beberapa bulan terakhir kemarin situasi nasional sedang diuji Allah SWT. Telah terjadi unjuk rasa di Jakarta dan membawa dampak psikologis dan sosial hingga ke berbagai daerah termasuk di Kabupaten Malang dan khususnya wilayah Kepanjen ini. Banyak opini, informasi, dan narasi yang berkembang. Sebagian besar, sebagian lainnya adalah menyesatkan. Inilah saatnya kita bersikap bijak, menahan diri, dan tidak mudah terprovokasi. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ibrahim ayat 7,
la in syakartum la zidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Artinya, jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu kufur, sesungguhnya azabku sangat pedih. Maknanya jelas, menjaga keamanan dan persatuan adalah wujud syukur kita atas nikmat kemerdekaan dan stabilitas bangsa. Jangan sampai kita kufur nikmat dengan membuat kegaduhan yang justru merusak hasil perjuangan para pahlawan kita yang telah mendahului kita. Bahaya miras dan narkoba musuh kita bersama. Hadirin Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, selain tantangan sosial dan politik, kita juga dihadapkan dengan ancaman moral dan generasi muda. Salah satunya adalah peredaran minuman keras, narkoba yang semakin merajalela, bahkan hingga ke pelosok desa. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memperingatkan kita dalam surat Al-Maidah ayat 90 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Miras dan khamr adalah akar dari banyak masalah urusan sosial, sedangkan narkoba adalah racun bangsa. Dari keduanya lahir kriminalitas, kekerasan, kecelakaan, dan kehancuran keluarga. Betapa banyak generasi muda yang kehilangan masa depan karena terjerat barang haram itu. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, segala yang memabukkan adalah khamr dan setiap khamr adalah haram. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dan hadis yang lain beliau juga bersabda yang artinya, tidaklah seorang meminum khamr kecuali Allah mencabutnya darinya iman sebagaimana seorang menanggalkan jubah dari kepalanya. Oleh karena itu, saya mengajak seluruh masyarakat, para tokoh, orang tua dan pemuda, mari bersatu melawan peredaran miras dan narkoba. Dimulai dari lingkungan kita sendiri, di keluarga maupun tetangga, dan semakin meningkat sampai ke desa maupun kecamatan dan sampai ke tingkat kabupaten. Laporkan, cegah dan lindungi anak-anak kita dari pengaruh yang merusak masa depan bangsa. Membangun sosialisasi dan akhlak yang baik, selain menjaga keamanan dan memberantas kemaksiatan, juga kita perlu menjaga hubungan sosial yang baik di masyarakat. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik manusia adalah yang paling baik akhlaknya dan berguna bagi orang lain. Hadis riwayat Ahmad. Marilah kita di sini menjadi pedoman dalam bersosialisasi. Berbicaralah dengan sopan, bermusyawarah dengan bijak, tentu dengan bantu tetangga yang kesulitan, dan hindari sikap sombong atau memecah belah. Dengan demikian, lingkungan kita akan menjadi aman, rukun, dan berkah. Menjaga Kamtibmas adalah amal jihad. Menjaga stabilitas Kamtibmas bukanlah sekedar tugas aparat kepolisian, namun tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa. Ketika kita menjaga keamanan lingkungan, kita sedang berjihad di jalan Allah, karena keamanan adalah nikmat terbesar yang sering dilupakan. Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa dalam surat Ibrahim ayat 35 yang artinya, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman, dan jauhkanlah dari aku serta anak cucuku dari menyembah berhala. Doa ini menunjukkan bahwa keamanan adalah pondasi utama keberkahan dalam sebuah negeri. Tanpa keamanan kita tidak ada hidayah yang khusyuk, tidak ada ekonomi yang tumbuh, dan tidak ada masa depan yang
damai. Ini terbukti bahwa pada waktu itu Nabi Ibrahim meninggalkan istri dan anaknya yang masih kecil, yaitu Nabi Ismail, di kota Mekah. Pada waktu itu masih belum ada Ka'bah, belum muncul, itu masih sepi sekali. Dan beliau berdoa semacam ini sehingga sekarang kota Mekah sampai ramai dan makmur. Itu bisa dibuktikan bahwa Bapak Ibu yang sedang pernah umroh maupun haji mungkin tahu ya, di sana tidak ada makanan yang nggak ada semua. Walaupun di tempatnya sana tidak ada nanam padi, tidak ada pisang dan sebagainya, makanan Indonesia, tapi di sana makmur, banyak makanan untuk orang-orang Indonesia. Ini terbukti bahwa kemakmuran dan keamanan itu terjamin di kota suci itu. Hadirin yang dimulaikan Allah SWT, Hari Pahlawan bukan sekedar seremoni biasa, tetapi mengingatkan kita agar tanggung jawab kita terhadap bangsa. Mari kita lanjutkan perjuangan para pahlawan dengan cara modern, menjaga stabilitas ketertiban, menolak miras dan narkoba, menguatkan persaudaraan, dan membangun generasi muda yang berakhlak, yang berdaya saing. Kita percaya jika seluruh masyarakat bersatu dan kebaikan, maka Kabupaten Malang akan menjadi daerah yang aman, damai dan penuh keberkahan. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kekuatan kepada kita semua dan mengemban tugas menjaga Kamtibmas dan menjadikan amal kita sebagai bentuk jihad fisabilillah di jalan keamanan dan kedamaian bangsa. Demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.